Ada kalanya hidup mempertemukan kita dengan orang-orang yang tidak menyerang secara terang-terangan, tetapi perlahan menggerogoti ketenangan kita. Mereka tidak berteriak, mereka membujuk, mereka tidak memaksa, mereka membuatmu merasa bersalah. Dan seringkali tanpa sadar kita lelah bukan karena masalahnya, melainkan karena terus-menerus bereaksi. Hari ini mari kita berhenti sejenak, menarik napas perlahan bukan untuk melawan tetapi untuk memahami. Stoikisme mengajarkan satu hal penting. Kamu tidak perlu memenangkan setiap perdebatan untuk menjaga harga dirimu. Ketenanganmu jauh lebih berharga daripada membuktikan siapa yang benar. Dalam keheningan inilah kita akan belajar bagaimana menghadapi orang manipulatif tanpa amarah, tanpa drama, dan tanpa kehilangan diri sendiri. Orang manipulatif jarang terlihat berbahaya di awal. Mereka sering datang dengan wajah ramah, kata-kata halus, dan perhatian yang terasa hangat. Namun perlahan, ada sesuatu yang berubah. Kamu mulai meragukan perasaanmu sendiri. Mulai merasa bersalah atas hal-hal yang tidak kamu lakukan. Mulai lelah tanpa tahu kenapa. Disinilah Stoik mengajak kita berhenti bereaksi dan mulai mengamati. Epictetus mengingatkan, yang mengganggumu bukanlah tindakan orang lain, melainkan penilaianmu atas tindakan itu. Kata-kata ini tidak membenarkan manipulasi. Ia memberi kita kunci. Kendali selalu ada di dalam diri. Orang manipulatif hidup dari reaksi. Mereka mencari emosi, marah, takut, rasa bersalah, karena dari sanalah pengaruh bekerja. Saat kamu belajar tenang, pengaruh itu melemah. Langkah pertama bukan melawan, melainkan mengenali pola. Perhatikan ketika kata-kata mereka membuatmu merasa kecil. Perhatikan ketika kepedulian mereka selalu berujung tuntutan. Perhatikan ketika batasanmu diabaikan, namun kamu diminta tetap memahami. Marcus Aurelius menulis, kamu selalu punya pilihan untuk tidak membiarkan pikiranmu diganggu. Ini bukan berarti menyangkal realitas, ini berarti memilih jarak batin yang sehat. Batasan diri tidak perlu diumumkan dengan kemarahan. Batasan adalah keputusan sunyi yang konsisten. Kamu tidak berdebat panjang, kamu tidak menjelaskan berulang-ulang, kamu cukup berkata, aku tidak nyaman dengan ini, lalu berhenti di sana. Ingat, tidak semua orang berhak atas akses penuh ke hidupmu. Stoikisme mengajarkan kebijaksanaan memilih kedekatan. Jarak bukan kebencian, jarak adalah perlindungan. Ketika manipulasi mencoba menekanmu dengan rasa bersalah, kembali ke pertanyaan Stoik. Apakah ini berada dalam kendaliku? Jika tidak, lepaskan. Jika ya, bertindaklah dengan tenang dan tegas. Seneca berkata, tidak ada yang lebih kuat daripada jiwa yang tidak bisa dipaksa. Kekuatan ini muncul ketika kamu menguasai reaksimu. Saat kamu tidak terpancing, saat kamu tidak perlu membalas, saat kamu memilih diam yang berwibawa. Disitulah permainan manipulasi kehilangan panggungnya. Menghadapi orang manipulatif bukan tentang mengubah mereka. Itu di luar kendalimu. Ini tentang menjaga kejernihan pikiran, harga diri, dan ketenangan batinmu. Kamu tidak lemah karena memilih tenang. Kamu bijak. Jika kamu ingin, kita bisa lanjut ke bagian berikutnya. Cara praktis menerapkan batasan Stoik dalam kehidupan sehari-hari, di keluarga, pekerjaan, dan hubungan dekat. Menghadapi orang manipulatif dalam kehidupan sehari-hari seringkali terasa lebih sulit dibanding teori. Bukan karena kita tidak tahu apa yang benar, melainkan karena manipulasi biasanya datang dari orang yang dekat, keluarga, pasangan, rekan kerja, atau sahabat lama. Disinilah ujian ketenangan dimulai. Stoik tidak mengajarkan kita menjadi dingin, tetapi menjadi jernih. Jernih melihat peran kita dan jernih melihat batas tanggung jawab kita. Marcus Aurelius menulis, jangan biarkan perilaku orang lain merusak ketenangan batinmu. Kalimat ini bukan ajakan untuk menghindar dari dunia, melainkan ajakan untuk berdiri tegak di tengahnya. Dalam praktik ketenangan Stoik berarti, kamu tidak langsung menjelaskan dirimu setiap kali disalahpahami. Orang manipulatif sering memancingmu untuk terus membela diri, karena semakin kamu menjelaskan, semakin mereka memegang kendali percakapan. Kadang satu kalimat sudah cukup. Aku mengerti pendapatmu, tapi aku memilih berbeda. Tanpa pembelaan panjang, tanpa rasa bersalah. Ingat,
Rasa bersalah yang sehat lahir dari kesalahan nyata, bukan dari tekanan emosional orang lain. Ini adalah perbedaan penting yang sering diabaikan. Epictetus berkata, "Jika kamu ingin bebas, jangan ingin mengendalikan apa yang bukan milikmu, termasuk perasaan orang lain. Kamu boleh peduli, tetapi kamu tidak bertanggung jawab atas reaksi mereka." Ketika manipulasi tidak lagi mendapat emosi, ia sering berubah bentuk, diam berkepanjangan, sindiran halus, atau drama kecil. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak panik pada perubahan ini. Itu hanyalah tanda bahwa kendali lama sedang runtuh. Pada titik ini, ketenanganmu menjadi pernyataan paling kuat. Kamu tetap sopan, kamu tetap konsisten, dan kamu tidak menjelaskan ulang batasan yang sama berkali-kali. Batasan yang diulang terlalu sering berubah menjadi negosiasi. Batasan yang dijalankan dengan tenang berubah menjadi karakter. Seneca pernah mengingatkan, hidupmu akan tenang ketika kamu berhenti berharap orang lain bersikap adil. Ini bukan sinisme, ini penerimaan realistis. Tidak semua orang akan memahami pilihanmu. Tidak semua orang akan setuju dengan batasanmu. Dan itu baik-baik saja. Stoik tahu, kedamaian batin tidak datang dari disukai semua orang, melainkan dari setia pada nilai diri sendiri. Dan ketika kamu setia pada nilai itu, tanpa amarah, tanpa pembuktian, tanpa drama, manipulasi kehilangan kekuatannya. Dalam keluarga, manipulasi sering bersembunyi di balik kalimat yang terdengar penuh kasih. "Semua ini kan demi kamu." Atau, "Kalau kamu benar-benar peduli, kamu pasti menuruti." Di sini, Stoik mengajak kita membedakan kasih sayang dan kendali. Kasih sayang memberi ruang, kendali menekan. Saat keluarga menggunakan rasa bersalah sebagai alat, respon Stoik bukanlah perlawanan emosional, melainkan kejelasan sikap. Kamu bisa berkata dengan nada tenang, "Aku menghargai niatmu, tapi aku perlu mengambil keputusan ini sendiri." Tidak perlu menjelaskan masa lalu, tidak perlu membuka luka lama. Kejelasan lebih kuat daripada pembelaan. Marcus Aurelius mengingatkan, bersikap adil tanpa kehilangan ketenangan, artinya kamu tetap hormat, tanpa menyerahkan kendali hidupmu. Di tempat kerja, manipulasi sering muncul sebagai tekanan terselubung. Pujian yang diikuti tuntutan berlebihan, atau kalimat seperti, "Kamu kan paling bisa, masa nolak?" Stoik melihat ini dengan mata jernih. Bukan siapa yang paling rajin, melainkan apa yang berada dalam peran dan batas kewajibanmu. Respon Stoik di sini sederhana dan profesional. "Aku bisa membantu sampai batas ini." Bukan maaf berlebihan. Bukan penjelasan panjang. Kamu menetapkan batas lalu menjalankannya. Epictetus berkata, "Jika kamu ingin dihormati, hormatilah dirimu terlebih dahulu." Di dunia kerja, ini berarti tidak membiarkan kebaikanmu menjadi celah eksploitasi. Dalam hubungan cinta, manipulasi adalah yang paling sulit dikenali, karena ia bercampur dengan emosi, harapan, dan ketakutan akan kehilangan. Kalimat seperti, "Kalau kamu mencintaiku, kamu pasti mengerti," sering membuat kita mengorbankan nilai diri sendiri. Stoik tidak menolak cinta. Stoik menolak kehilangan diri demi cinta. Respon yang dewasa bukan ancaman atau drama, melainkan kejujuran yang tenang. Cinta tidak seharusnya membuatku mengabaikan diriku sendiri. Seneca pernah menulis, "Cinta yang sehat berjalan seiring dengan ketenangan jiwa." Jika sebuah hubungan membuatmu terus cemas, takut, dan merasa bersalah, itu bukan kedekatan, itu ketergantungan. Di semua situasi ini, benang merahnya sama. Kamu tidak perlu mengubah orang lain. Kamu hanya perlu setia pada batasanmu. Ketika sikapmu konsisten, ketika nadamu tenang, dan ketika kamu berhenti bereaksi berlebihan, manipulasi akan berhenti menemukan celah. Karena pada akhirnya, jiwa yang tenang adalah benteng terkuat. Pada akhirnya, menghadapi orang manipulatif bukan tentang menjadi lebih keras, melainkan menjadi lebih sadar. Kamu tidak perlu membuktikan siapa yang benar. Kamu tidak perlu memenangkan setiap percakapan. Yang kamu jaga adalah sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan batinmu. Stoikisme mengingatkan kita bahwa hidup akan selalu mempertemukan kita dengan orang yang tidak adil, tidak jujur, atau tidak dewasa secara emosional. Namun tidak satu pun dari mereka memiliki kuasa untuk menentukan siapa dirimu, kecuali jika kamu menyerahkannya.
Ketika kamu belajar berkata cukup tanpa amarah, menjaga jarak tanpa kebencian, dan bersikap tegas tanpa drama, disitulah kedewasaan batin lahir. Ingatlah, batasan bukan tembok untuk menjauhkan cinta, melainkan pintu untuk menjaga martabat diri. Jika video ini berbicara pada hatimu, luangkan waktu sejenak untuk merenung, dan biarkan ketenangan itu tumbuh pelan-pelan. Dan jika kamu ingin terus belajar tentang kebijaksanaan stoik, ketenangan jiwa, serta cara hidup lebih sadar di dunia yang penuh tekanan, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini kepada mereka yang sedang belajar menjaga dirinya sendiri. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini. Tetap tenang, tetap jernih, dan setia pada dirimu sendiri.